Yo semuanya, jumpa lagi dengan saya Antoni Firdaus dalam satu-satunya podcast by Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Oganilir. This is Bejoli, berbagi edukasi, jendela obrolan literasi. Berbagi dan tumbuh bersama untuk bangsa yang penuh asa. Ayo guru, kita bergerak maju dengan hati penuh semangat baru. Sharing and growing kata kita untuk masa depan yang lebih cerah. Ya guys semuanya, hari ini kita berjumpa di episode ketiga dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau orangnya masih muda, inspiratif dan tentunya punya wawasan yang sangat luas dan bisa memberikan kita insight bagaimana dunia pendidikan itu seharusnya. Hari ini kita kedatangan Mas Andreas. Ya, ini namanya lumayan susah saya laporin, jadi coba kita tanya aja ke beliau. Beliau nama lengkapnya siapa, Mas? Baik, terima kasih Pak Anton. Perkenalkan, nama saya Andreas Aprindo. Saya perwakilan dari Guru Belajar Foundation. Salam kenal semua. Oke, luar biasa. Guru Belajar Foundation ini kalau kita telisik itu adalah salah satu daripada penyelenggara, inisiator dan juga nanti bakal berperan besar dalam penyelenggaraan Temu Pendidik Nusantara 12 di Kabupaten Oganilir. Dan beliau ini adalah bagian daripada Yayasan Guru Belajar Foundation tersebut. Mas, bicara sedikit soal pribadi Mas. Ini bisa ceritain sedikit nggak Mas? Latar belakang dari mana gitu dan punya pengalaman apa aja di bidang pendidikan gitu? Iya, baik Pak Anton. Jadi saya Andreas. Saya dulunya berkuliah di Universitas Brawijaya Malang. Jadi saya Brawijaya? putra daerah asli dari Batu, Malang, Jawa Timur. Dan saya saat ini merantau bekerja di Guru Belajar Foundation sampai saat ini. Jadi alhamdulillah sudah banyak pengalaman di Guru Belajar Foundation, bertemu dengan berbagai guru dari berbagai daerah, banyak cerita praktik baik, tantangan yang setiap guru daerah itu alami. Ternyata berbeda-beda. Tapi hal itu tidak menyurutkan guru-guru di daerah itu untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi mereka. Justru saya banyak menemui guru-guru daerah yang keluar dari zona nyamannya. Nah, itu keluar dari zona nyaman. Dan seperti beliau merantau dari tempat asalnya, menyebarkan kebaikan kemana-mana. Ya, karena kasih itu kan adalah berkah bagi semuanya. Pendidikan itu juga berkah bagi semuanya. Dan beliau melakukan itu dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini bahkan saya baca CV-nya ini Mas, ada pengalaman-pengalaman sampai ke daerah Sumatera Barat, kemana-mana gitu ya. Dan luar biasa sekali ya. Ngomong-ngomong, sebagai bagian daripada Yayasan Guru Belajar Foundation, itu mungkin ya ada beberapa di antara viewer kita yang belum terlalu mengenal apa itu YGB, tujuannya apa gitu. Nah, mungkin dalam kesempatan ini Mas Andreas bisa berikan sedikit informasi kepada teman-teman guru sekalian, teman-teman pendidik sekalian tentang apa itu YGB, apa itu Yayasan Guru Belajar Foundation, dan kira-kira sumbangsihnya apa untuk pendidikan Indonesia. Iya Pak Anton, jadi memang Guru Belajar Foundation itu dikenalnya dengan Yayasan Guru Belajar, tapi mungkin kalau kita tarik mundur lagi, nama Yayasan Guru Belajar itu asal mulanya mungkin cukup dikenal adalah namanya Kampus Guru Cikal. Oh, jadi Kampus Guru Cikal itu adalah pelatihan internal di sekolah Cikal dengan jadi kami melatih para guru-guru Cikal untuk bisa meningkatkan kompetensi mereka. Tapi karena melihat banyak praktik baik yang sudah banyak dilakukan di sekolah Cikal, jadi cukup sayang itu kalau disimpan sendiri dengan sekolah Cikal sendiri. Jadi kami menginisiasi untuk menyebarkan praktik baiknya itu ke semua guru yang ada di daerah. Jadi kami bertransformasi nama menjadi Yayasan Guru Belajar. Dan di tahun lalu juga di 2024, alhamdulillah puji Tuhan, jadi ketua yayasan kami itu diundang oleh UNESCO ke Paris karena mendapatkan penghargaan, termasuk kami mewakili Indonesia di UNESCO for Hamdan Prize for Teacher Development. Jadi kami 10 besar di UNESCO, dan itu menjadi suatu kebanggaan bahwa melalui program yang nanti kita bicarakan itu ternyata berdampak banyak, dan itu bisa menjadi
salah satu role model bagaimana kita bisa mempercepat kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. This is UNESCO guys, ini apa, lembaga di bawah PBB. Jadi pengakuan ini sudah bukan pengakuan nasional lagi ya, tapi sudah pengakuan internasional. Jadi wajar ya kalau begitu Pak Andreas tadi bilang praktik baik itu jangan cuma terhenti di sekolah. Makanya di TPN 12 nanti kan itu ada kelas berbagi. Jangan lupa untuk gabung. Kenapa? Karena jangan biarkan praktik baik Anda hanya berhenti di sekolah Anda. Bagikan dan sebarkan. Insya Allah ada teman-teman nanti yang bisa tertarik untuk mengaplikasikannya sehingga ilmu itu bisa terus menjalar kemana-mana. Bicara soal apa? Soal Yayasan Guru Belajar Foundation dan keterlibatannya Mas dengan apa? Dengan Temu Pendidik Nusantara. Bagaimana hubungan keterkaitan antara apa? Antara dua hal ini, antara Yayasan Guru Belajar Foundation dengan Temu Pendidik Nusantara yang sebentar lagi itu akan kita adakan juga. Baik, jadi Temu Pendidik Nusantara ini adalah pencetusnya adalah Sekolah Cikal di 2014. Jadi Temu Pendidik Nusantara 2014 pertama kalinya hanya dihadiri sekitar 127 orang saja. 127 orang. Dan itu memang dari guru-guru yang belum sampai keluar Jawa, mungkin di daerah Jabodetabek. Tapi dari Temu Pendidik Nusantara di awal yang hanya 127 dan sekarang ada di TPN ke-12. Jadi kami sudah 12 tahun menyelenggarakan Temu Pendidik Nusantara ini. Ternyata banyak dampak yang dirasakan oleh para guru. Jadi di Temu Pendidik Nusantara itu ternyata guru bisa bertemu dengan guru lainnya. Ya. Artinya biasanya kita kenal itu guru belajar pada orang yang lebih tinggi, pendidikannya dengan profesor, dengan doktor. Nah ini belajarnya sama antar guru. Ternyata dengan belajar antar guru itu, guru bisa punya bekal tanda kutip yang mereka bisa bawa ke daerah maupun di kelasnya. Ternyata oh ada guru yang merasakan hal yang sama saya rasakan di kelas. Terus mereka saling berbagi cerita, terus akhirnya bisa saling sharing, menemukan masalah bersama, terus bisa menemukan solusinya bersama, akhirnya bisa memecahkan masalah yang ada di kelas mereka. Ya, beririsan sekali ya dengan cita-cita IGI yang sharing and growing together. Jadi masuk banget itu. Dan kalau kita lihat kan di Organilir ini udah tahun kedua Mas ya. Tahun pertama kita sudah pernah menyelenggarakan tahun lalu dan alhamdulillah sangat berhasil. Dan tahun ini kita dipercaya lagi. Menurut Mas Andreas ini, kira-kira di TPN kali ini apa yang perlu kita improve itu biar penyelenggaranya lebih bagus lagi, lebih meriah lagi, lebih hebat lagi. Jadi sebelumnya saya mengapresiasi Kabupaten Oganilir di tahun kedua ini terpilih kembali mengadakan Temu Pendidik Nusantara ke-12. Jadi di tahun lalu Kabupaten Oganilir itu dengan IGI Oganilir mengadakan Temu Pendidik Nusantara ke-11. Jadi itu merupakan suatu apresiasi dari kami bahwa Oganilir terpilih dari 45 daerah di Indonesia yang mengadakan Temu Pendidik Nusantara di Sumatera Selatan. Jadi satu-satunya. Untuk di Pulau Sumatera lain ada beberapa daerah, tapi lebih tepatnya di Sumatera Barat. Jadi kalau nggak salah 4 kan? Betul. Jadi kalau terkait Temu Pendidik Nusantara di Oganilir, kami lihat itu sudah banyak praktik baik ya yang sudah dilakukan guru-guru daerah, dan saya juga karena baru pertama kali ke Sumatera Selatan, terus melihat antusiasme para guru-guru di Oganilir maupun terutama juga pemerintah daerahnya yang juga memperhatikan pendidikan. Jadi harapannya apa yang menjadi semangat di Oganilir itu tidak hanya bisa terus dijaga, tapi harapannya juga bisa diteruskan menjadi inspirasi untuk kabupaten kota di Sumatera Selatan lainnya bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan di Oganilir. Iya, benar sekali. Bicara inspirasi nih Mas, sosok Mas Andreas ini kan masih muda gitu ya, bisa jadi inspirasi bagi guru-guru gitu kan. Kira-kira Mas ini banyak ini di antara rekan-rekan pendidik ini yang masih dalam tanda petik berada pada posisi nggak mau ribet gitu kan, menghindari acara, menghindari pelatihan segala macam. Sebagai orang yang sudah berpetualang ke sana sini dalam dunia pendidikan, ada nggak insight yang bisa Mas berikan supaya ada sedikit kesadaran untuk kita terus belajar ya? Karena yang namanya pendidik itu ya harus terus belajar, karena dia akan terus mengalirkan
inspirasi kepada apa, kepada anak muridnya. Tanpa belajar ya akan terhenti di situ saja. Sebagai orang yang muda tapi bisa ke sana sini, bisa berbagi, bisa menyerap ilmu baru, ada nggak yang bisa Mas bagi untuk apa, untuk menyemangati kita yang apa, yang ada di Yoga Nilai terutama? Itu pertanyaan menarik dari Pak Anton. Jadi memang kalau ditarik mundur lagi, saya sebenarnya bukan background pendidikan. Jadi memang saya belajar tentang terkait dunia pemerintahan, tapi ternyata berjalannya waktu saya menemukan diri saya di dunia pendidikan, dan itu memang cukup sulit ya buat saya untuk memahami kurikulum gitu, kemudian terkait RPP, kemudian dengan istilah-istilah pendidikan di awal saya yang berubah-ubah terus. Betul. Istilah-istilah di pendidikan yang awalnya saya juga bukan di background di pendidikan, tapi itu sebenarnya tidak menyurutkan semangat saya untuk belajar tentang pendidikan, karena pendidikan itu memang bukan milik satu orang guru. Benar. Tapi pendidikan itu sebenarnya kita rasakan di setiap hari sebenarnya. Baik di keluarga, di tempat kerja, itu sebenarnya pendidikan adalah milik semua. Jadi untuk anak muda ataupun orang-orang yang masih berada di zona nyaman, harapannya itu bisa bertemu atau mencari wadah yang bisa mendorong rekan-rekan untuk bisa terus menemukan solusinya. Artinya bertemu dengan pihak-pihak yang bisa membantu memecahkan masalahnya. Jadi seperti salah satunya dengan Ikatan Guru Indonesia sebagai wadah para guru untuk bisa bertemu, berbagi masalah, terus memecahkan masalah bersama. Itu akhirnya kita secara nggak sadar bisa keluar dari zona nyaman itu. Jadi harapannya bisa bertemu, mencari orang-orang yang bisa menyelesaikan solusi kita bersama. Itu mungkin. Dan apa itu pas ya, hari Sabtu ini nanti itu pas. Kenapa? Karena ini adalah event di mana kita bisa bertemu dengan orang-orang yang apa, yang sefrekuensi, betul, dan punya tujuan yang sama, yang otomatis bisa menggerakkan aura positif dalam diri kita. So jangan khawatir ya, jangan takut, jangan ragu, datang nanti ke hari Sabtu, biar kita bisa lihat perkembangan yang luar biasa di antara kita dan berbagi serta berkembang bersama. Baik Mas Andreas, selanjutnya ini yang tidak kalah penting, kita ini sedang dalam masa transisi ya, transisi menuju ke bisa dibilang kalau perubahan kurikulum sebelumnya, tapi perubahan model belajar yang tadinya dari model lama ke sekarang menuju ke pembelajaran deep learning, yang walaupun sebenarnya sudah diterapkan sebelumnya gitu. Terakhir nih Mas, sebagai bagian terakhir dari pembicaraan kita, ada nggak pesan-pesan untuk guru terutama yang masih ada ketakutan gitu dengan perubahan ini? Kira-kira harus bagaimana? Tadi salah satunya sudah disebutkan, sebenarnya solusinya adalah mencari circle yang mendukung. Ada lagi nggak Pak selain itu? Perubahan itu sebenarnya hal yang tidak bisa kita hindari ya. Maksudnya perubahan itu pasti akan tetap dijalani, tetap terjadi. Jadi kembali ke diri kita masing-masing, apakah kita siap dengan perubahan atau justru kita akan tetap berada di tanda kutip masa lalu gitu ya. Jadi kita apakah mau bergerak di masa depan atau mau tetap stay di masa lalu, itu perlu kita refleksikan terlebih dahulu. Kemudian mungkin nanti di acara di hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 di BPMP Sumatera Selatan, itu nanti Bapak Ibu juga bisa bertemu dengan rekan-rekan sejawat para guru yang sefrekuensi, yang ada cerita praktik baik di kelas-kelas itu. Nah, nantinya bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang hadir nanti di acara tersebut. Nah, selain itu juga di Temu Bumi Nusantara itu juga ada cerdas cermat guru yang sangat dinantikan oleh para guru. Jadi kegiatannya sangat seru, dan saya sebagai panitia yang hadir di daerah-daerah yang mengadakan cerdas cermat guru di level 2 maupun di level 3 itu sangat luar biasa bahagia, karena melihat tombol hijau saja
guru-guru sudah bahagia karena menemukan tombol hijau luar biasa. Warna hijau di layar itu, guru-guru udah sangat luar biasa bahagia. Ternyata saya pemahaman kompetensi saya udah sampai sini Ya, nih, benar, gitu. benar. Jadi saya mendorong terus para guru-guru di Ogan Ilir maupun di Sumatera Selatan maupun di daerah lain untuk yuk ikut di Temu Bumi Nusantara ini, karena banyak aktivitas dan faedahnya yang nanti akan Bapak Ibu terima di acara Temu Bumi Nusantara. Gitu. Oke, setelah bicara panjang lebar tentang berbagai hal seputar dunia pendidikan dan pengalaman beliau, ada baiknya kita dengarkan closing statement dari beliau untuk podcast kita pada hari ini dan juga untuk kegiatan Temu Pendidik Nusantara 12 di Ogan Ilir tahun 2025. Silakan, Mas. Jadi saya mau mengajak seluruh pendidik yang ada di Ogan Ilir, di kabupaten, kota, maupun di provinsi Sumatera Selatan, ayo datang ke TPN Ogan Ilir tanggal 19 Juli 2025 dan di puncak Temu Pendidik Nusantara tanggal 11 sampai 12 Oktober di Jakarta, tepatnya di Sekolah Cikal Lebak Bulus. Kami tunggu ya. Terima kasih Mas Andreas atas waktunya. Dan sebagai seorang guru mewakili teman-teman di Ogan Ilir, kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Mas Andreas dan juga tim dari Yayasan Guru Belajar Foundation. Semoga apa yang menjadi jerih payah kita ini dicatat sebagai amal yang nanti akan terus tumbuh. Karena yang tadi, pendidikan itu adalah salah satu bukti daripada kasih Tuhan, dan kasih itu tidak mengenal batas dan dia akan tersebar kemana-mana. Maka teman-teman sekalian, pendidik-pendidik hebat, pesan terakhir dari kami, jangan lupa untuk datang hari Sabtu, dan buat yang tahun ini belum bergabung, tahun depan jangan lupa ikut. Kenapa? Karena Temu Pendidik Nusantara adalah ajang yang akan memberikan kita dampak positif yang luar biasa. Akhir kata, saya Antoni Firdaus dan juga Mas Andreas, mewakili segenap tim produksi, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam pendidikan.